Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik, yang biasa disebut dengan Node.js API atau Application Programming Interface, atau pustaka standar library. Pada modul kali ini, kita akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul atau kelas-kelas penting yang telah disediakan dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama. Konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event-driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen object model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handle. Kode untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode berikut. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi, memanggil HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya, kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitasi event-driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul events. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan kelas dari event emitter. Semua objek dari kelas ini dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut. Kita membuat file baru dengan nama file event emitter.js. Lalu kita langsung saja mengetikkan skripnya.
Setelah kita menuliskan skripnya, kita langsung saja Ctrl S untuk menyimpan. Lalu kita coba untuk jalankan. Pendefinisian kelas di dalam event emitter dilakukan dengan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Oke, kita ganti on dengan addListener. Oke, setelah kita menggantinya, kita langsung saja Ctrl S. Lalu kita coba untuk jalankan. Kita hapus terminalnya. Lalu kita jalankan. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut: obj.emit dalam kurung tanda petik mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Kita menghapus script ini. Lalu kita ketikkan script atau kode yang baru. Setelah mengetikkannya, kita langsung save, lalu kita coba untuk jalankan. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking I/O dan non-blocking I/O. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua kode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O. Berikut ini kita membuat file baru dengan nama blockingio.js. blockingio.js. Console.log perintah pertama
Kita Ctrl S, lalu kita coba untuk jalankan. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini, yang menggunakan metode non-blocking I/O. Kita membuat file baru dengan nama file nonblockingio.js. Perintah pertama, enter set time out. Setelah kita mengetikkannya, kita langsung Ctrl S untuk menyimpan, lalu kita coba untuk jalankan. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutannya. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout sampai menunggu waktu tunda selesai. Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dibagi menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs.readFileSync. Perhatikan contoh berikut ini. Kita membuat file baru dengan nama file data.txt. Kita membuat file baru dengan nama blockingio1.js. Lalu kita langsung mengetikkan skripnya. var fs sama dengan require fs titik koma enter console.log persiapan membaca file.
koma, enter, var data sama dengan fs.read file change console.log console.log isi file console.log data console.log file selesai dibaca. Setelah kita mengetikkan skripnya, kita Ctrl S lalu kita coba untuk jalankan. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fs.readFile. Perhatikan contoh berikut. Setelah kita menuliskan skripnya, kita langsung saja Ctrl S lalu kita coba untuk jalankan. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kode pada layar. Kita membuat file baru dengan nama file contoh1.js. Kita langsung mengetikkan skripnya. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau unminimous function.